Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari. Kembali dalam pembelajaran geografi yang masih membahas KD 3.2 yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia, dan pengertian konservasi flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terutama disebabkan atau dipengaruhi oleh letak Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, pada dahulu kala, sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua besar, yaitu Pangea, yang kemudian terpecah lagi jadi benua Gondwana dan Laurasia. Nah, untuk persebaran flora fauna di Indonesia sendiri itu berdasarkan penelitian dari para zoologi yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Nah, secara umum persebaran flora dan fauna di Indonesia itu memiliki kemiripan di antara wilayah-wilayah yang dulunya merupakan satu daratan luas, yaitu di daratan Sunda dan Sahul. Kemudian ada wilayah peralihan atau wilayah Indonesia Tengah atau disebut juga daerah Wallacea, di mana flora fauna asli Indonesia terdapat di wilayah tersebut. Berikut merupakan peta pembagian flora dan fauna di Indonesia. Bisa kita ketahui bahwasanya wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah atau zona Asiatis dengan zona peralihan itu dipisahkan oleh garis Wallace. Nah, kemudian untuk daerah peralihan dengan wilayah fauna Australis itu dipisahkan dengan garis Weber. Nah, ada satu garis hayal lainnya yang memisahkan wilayah Kepulauan Maluku dengan wilayah Papua, yaitu garis Lydekker. Menurut Van Steenis, seorang ahli botani Belanda, menyatakan bahwasanya Indonesia itu memiliki sekitar 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Nah, selain itu, Van Steenis berpendapat bahwa ada sekitar 25.000 macam tumbuhan berbunga dan 1.750 macam tumbuhan yang tidak berbunga yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, ada 3 kawasan utama persebaran flora di Indonesia, yaitu subregion Indonesia-Malaysia. Ini mencakup wilayah barat Indonesia, sebagian besar bioma berupa hutan hujan tropis. Kemudian subregion Kepulauan Wallacea, ini di wilayah Indonesia bagian tengah, mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, serta Kepulauan Maluku. Sebagian besar bioma berupa hutan musim. Dan subregion Australia ini mencakup wilayah bagian timur dari Indonesia yang bioma utamanya adalah sabana. Ketiga kawasan flora tadi ini dibagi lagi menjadi 4 wilayah persebaran flora di Indonesia, yaitu wilayah Sumatera Kalimantan, ini beriklim hutan hujan tropis atau tropis basah, atau bertipe AF pada pembagian iklim Köppen, kemudian tingkat kelembapan udaranya tinggi, curah hujan tinggi, serta suhu rata-ratanya tinggi. Adapun tipe vegetasi utamanya berupa hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove, variasi spesies heterogen, kemudian tingkat kerapatannya tinggi. Contoh floranya yaitu Rafflesia arnoldi di pegunungan Bukit Barisan, meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. Kemudian, wilayah flora Jawa Bali ini memiliki ciri-ciri iklim dengan curah hujan semakin berkurang ke arah timur, tingkat kelembapan semakin berkurang ke arah timur, dan tipe iklim wilayah Jawa Barat hujan tropis atau dalam klasifikasi iklim Köppen AF dan monsun tropis atau AM. Kemudian tipe vegetasinya berupa hutan hujan tropis di Jawa Barat seperti di Ujung Kulon, Cibodas Bogor, dan Pananjung Pangandaran, serta adanya hutan monsun tropis di wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang dari Jawa Barat bagian utara
Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Contoh floranya yaitu pohon jati di hutan monsun tropis sebagai pohon asli atau endemik Pulau Jawa, dan Pinus mercusi serta cemara di pegunungan. Kemudian, wilayah flora Kepulauan Wallacea yang mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku memiliki ciri-ciri iklim berupa lebih kering dan kelembapan udaranya lebih rendah kecuali di Kepulauan Maluku ya. Kemudian tipe vegetasinya berupa sabana dan stepa, tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan hutan campuran di Maluku dengan berbagai jenis rempah-rempah. Contoh floranya yaitu pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana. Yang terakhir yaitu wilayah flora Papua, ini memiliki ciri iklim hujan tropis atau dalam klasifikasi iklim Köppen AF. Kemudian tipe vegetasinya berupa hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, corak Australia Utara, dan ada sabana di bagian tenggara. Contoh floranya yaitu eukaliptus. Sebaran hutan di Indonesia setidaknya ada 9 jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis yang banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian hutan musim banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah, di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Kemudian hutan pegunungan yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana yang tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Hutan rawa yang tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan pasang surut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Hutan gambut di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan hutan lumut di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, selain hutan, Indonesia juga dapat ditemukan stepa. Nah, stepa adalah padang rumput yang luas. Nah, stepa ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Persebaran fauna di Indonesia ini mengikuti pola persebaran flora di Indonesia, di mana terbagi dalam 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia bagian barat. Jenis hewannya itu hewan-hewan asiatis, artinya sama atau yang ditemukan di wilayah Asia daratan. Ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh faunanya, fauna mamalia yaitu orangutan, monyet, kerbau, tapir, banteng, rusa, gajah, badak bercula 1, macan, tikus, bajing, beruang, kijang, ayaks, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, kukang, dan kelinci. Kemudian reptilia berupa buaya, biawak, kura-kura, ular, kadal, tokek, bunglon, dan terenggiling. Dan burung yaitu berupa burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, rangkong, ayam hutan, walet, dan burung layang-layang. Kemudian, wilayah Indonesia bagian tengah ini merupakan daerah hewan peralihan atau hewan-hewan asli atau endemik dari Indonesia, mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Kepulauan Maluku. Contoh mamalianya yaitu kuda, sapi, banteng, anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet, seba, dan musang. Contoh reptilia yaitu biawak komodo, kura-kura, buaya, ular, dan soa-soa. Sedangkan contoh burungnya yaitu burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakak tua, nuri, merpati, dan angsa. Dan wilayah Indonesia bagian timur ini merupakan zona hewan australis, yaitu yang bisa ditemukan juga di wilayah benua Australia. Ini mencakup Pulau Papua dan sekitarnya. Contoh mamalianya berupa kanguru, walabi, beruang nokdiak atau landak Papua, posum layang atau pemanjat berkantung, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Contoh reptilia berupa buaya, biawak, ular, kadal, kura-kura, dan jenis burung berupa nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan burung namudur. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia.
Pertama, mengenai pengertian konservasi flora dan fauna. Jadi konservasi itu merupakan tujuan untuk melindungi, melestarikan dari keberlangsungan kehidupan flora maupun fauna di alam liar. Adapun kenapa dilakukan konservasi? Karena adanya kerusakan dari kelestarian flora dan fauna. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya kerusakan tersebut yaitu adanya pengaruh evolusi. Ya, jadi evolusi adalah proses ketika berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan terdiversifikasi dari bentuk-bentuk sebelumnya dalam waktu yang lama. Nah, proses evolusi merupakan akibat dari seleksi alam ketika organisme yang lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya cenderung bertahan hidup. Sebaliknya, organisme yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan punah atau pindah ke tempat lain. Faktor kedua, yaitu perusakan oleh manusia yang kerap kali terjadi untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu faktor bencana alam yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dapat kita lakukan untuk melindungi atau melestarikan flora fauna yang ada, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, penetapan hutan lindung sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi, hutan lindung itu merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang kedua, yaitu melalui pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Nah, kawasan suaka alam itu terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi, cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh dari cagar alam yang ada di Indonesia yaitu cagar alam Pananjung, Pangandaran di Jawa Barat, dan cagar alam Nusa Kambangan Barat serta cagar alam Nusa Kambangan Timur di Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu suaka marga satwa, yang merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh dari suaka marga satwa yang ada di Indonesia yaitu suaka marga satwa Balai Raja di Riau, Barumun di Sumatera Utara, dan Bukit Batu di Riau. Yang ketiga, yaitu melalui pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan pelestarian alam ini terdiri dari 3 macam, yaitu Taman Nasional yang merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Nasional yang ada terutama di Provinsi Lampung yaitu ada Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemudian ada Taman Hutan Raya atau disingkat dengan Tahura, merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Tahura yang ada di Lampung yaitu Tahurawan Abdurrahman yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh Taman Wisata Alam yang ada di Indonesia yaitu Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak di Sumatera Utara, Pulau Weh di Aceh, dan ada Taman Wisata Alam Sungai Dumai di Provinsi Riau. Perlu diketahui juga, luas hutan di Indonesia
sekarang itu sekitar 29.917.000 hektar, dan ini terus mengalami penurunan luasnya diakibatkan penebangan liar, kebakaran hutan, dan sebagainya. Itulah tadi materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangan dalam pembelajaran. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita cepat bertemu. Semoga pandemi cepat berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.